Forum Anak ini apa sebenarnya? Ada anggota kita yang pemulung, ada anggota kita yang disabilitas. Yang pertama ada lapak baca, Forum Anak ini bukan cuma perwakilan dari orang-orang pintar saja. merokok dan sapleb dan Kan kelihatan eksklusif dong Forum Anak ini. Jalur undangan ke Universitas Indonesia itu karena Forum Anak juga. jadi forum anak Kota Tua tentunya populer lah. Yang kita hasilkan taman bermain yang ada di Pantai Seruni. Sudah mendapatkan penghargaan dari tingkat provinsi sampai tingkat nasional. Oke. Cek 1212. Oke, hari ini saya mau bicara tentang anak. Dan di depan saya sudah ada dua orang keren. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Nama Ahmad Fatana. Iya. Kita Ashabul Kahfi. Ashabul Kahfi. Ahmad Fatana, saya mau bincang tentang anak, boleh ya? Oke, boleh Boleh sekali. Ashabul Kahfi. Ya, boleh. Sekarang Fatana lagi aktivitas apa saja? Sekarang sementara menjadi mahasiswa di Universitas Indonesia jurusan Ilmu Kesejahteraan Sosial. Kesejahteraan sosial. Kesejahteraan sosial. Semester berapa? Sekarang baru naik semester 2. Masih ke bawah sekolahnya ya. Ya namanya juga maaf. Oke. Ashabul Kahfi gimana? Lagi persiapan untuk masuk di universitas. Udah ujian? Belum. Belum. Oh, berarti lagi memperbaiki diri, mempersiapkan Iya. untuk SMB apa? SNMPTN. NPTN. Iya, dan SBMPTN. Rencana mau masuk di mana? Negeri apa swasta sih? Negeri. pastinya. Dan juga ada opsi lain kedinasan gitu. Oke. Bukan tanpa alasan teman-teman kemari. Saya panggil kemari, ini Ahmad Fatana adalah pengurus atau ketua Forum Anak Kabupaten Banteng. Iya. Mantan ketua forum. Mantan ketua forum. Iya. Sekarang sudah Fasilitator. fasilitator. Siapa yang mau menjelaskan nih? Forum Anak ini apa sebenarnya? Oke, biar saya saja. Oh gitu ya? Iya. Oke. Ganti-gantian nanti. Oke, boleh. Bentar lah. Oke. Oke, Ahmad Fatana, Forum Anak ini apa sih? Iya, jadi Forum Anak itu adalah wadah partisipasi anak yang dibentuk oleh pemerintah dalam hal ini dinaungi oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia untuk mewadahi aspirasi anak-anak yang ada di seluruh Indonesia, dan aspirasi tersebut disampaikan kepada stakeholder terkait. Jadi biasanya Kak, kita itu Forum Anak yang mewadahi partisipasi anak-anak dan aspirasi dari anak-anak tersebut kita sampaikan biasanya ke pemerintah. Jadi kan biasanya anak-anak Anggota dewannya ya. 11-12. Iya, Dewan 11-12 perwakilan anak. Iya. Iya, semacam dewan perwakilan anak sih Kak, kayak gitu. Jadi mengumpulkan aspirasi pemerintah, aspirasi dari anak-anak, terus kita berikan kepada pemerintah. Nah, biasanya kita laksanakan itu melalui Musrenbang Anak. Iya. Jadi Kabupaten Banteng ini adalah kabupaten yang pertama kali mencetuskan program Musrenbang Anak. Nah, dari Musrenbang Anak inilah yang sekarang menjadi pilot project dari kementerian, sehingga kementerian mengambil contoh dari Banteng, dan dari contoh ini diterapkan ke seluruh kabupaten yang ada di Indonesia. Gitu. Iya, gitu Kak. Oke. Ini kan tentang aspirasi anak. Iya, Ashabul Kahfi, tahun berapa jadi ketua? Baru-baru ini tahun 2020. Periode 2 tahun. 1 tahun. 1 tahun. Iya. Ngapain aja selama 1 tahun? Selama ini membuat program-program inovasi maupun program lanjutan dari kepengurusan sebelumnya gitu. Program. Iya. Boleh tahu sebutkan program apa aja selama setahun? Yang pertama ada lapak baca, tentunya yang dilakukan pada tiap tahun-tahunnya. Ini internal ya? Kegiatan internal. Iya, internal. Oke. Kegiatan internal lapak baca. Iya. Ada juga FABT Asare dilakukan setiap Ramadan, dan juga kemarin ada kolaborasi dengan dinas terkait yaitu Gebrak Ramadan. Di situ kita adakan lomba saat Ramadan. Ramadan. Iya. Kalau yang eksternal ada? Ada juga ikut pernah RPJMD di provinsi. Provinsi. Iya, semacam musremang juga tapi tingkat provinsi. Oke. Dan juga ada juga program dari Forum Anak Sulawesi Selatan, juga kolaborasi dengan Forum Anak Sulawesi Selatan. Oke. Iya. Fatana, ini kan Forum Anak adalah forum aspirasi anak. Iya, betul Kak. Berarti tanpa terkecuali dong Iya. di Kabupaten Banteng. Iya, betul. Standarisasi untuk masuk ke dalam struktur ini, Forum Anak adalah organisasi Iya. yang memiliki
struktur Iya, ketua, sekretaris dan anggota. Iya, betul. Nah, yang dibentuk oleh kementerian. Iya. Anggotanya berapa orang? Oke. Jadi sebelum berbicara ke anggotanya nih Kak, Oke. kita harus tahu dulu spesifikasi ketika seseorang mau bergabung di forum anak. Oke, Iya. gitu. Jadi sebenarnya Kak, orang-orang yang bergabung di forum anak itu adalah orang-orang yang masih berada dalam umur anak. Nah, berapa itu umur anak? Jadi berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Pasal 1 Ayat 1 mengenai tentang anak, anak adalah seseorang yang berusia dari 0 sampai 18 tahun. Tapi kita di forum anak itu mengambil ratingnya sekitar umur 15 sampai 18 tahun. SMP dan SMA. Iya, SMP dan SMA. Karena kita tahu juga kalau anak-anak seperti itu bisalah kita berikan semacam pengajaran, bisalah mereka berpikir dewasa, melaksanakan program. Nah, untuk jumlah anggotanya tersendiri Kak, itu berada di sekitar 30 sampai 40 orang. Jadi masing-masing anggota itu kita ambil dari beberapa perwakilan sekolah yang ada di kota Kabupaten Memilih Bantaeng. atau diutus? Memilih Kak. Iya. Di awal berdirinya FABT ini kita memang tidak pernah memilih anggota dengan cara mengutus, tapi kita memilih secara langsung. Kita lihat anak-anak yang punya potensi, kita lihat anak-anak yang mau belajar, kita lihat anak-anak yang dirasa dia bisa berinovasi, kreativitasnya tinggi, dan kita panggil ke forum anak. Standarisasinya apakah tes tertulis apa? Gimana? Kita lebih ini sih Kak, lebih istilahnya tidak terlalu mematok harus wawancara, harus tertulis. Pokoknya dia mau. Iya. Dalam artian dia sudah memberikan sebuah karya lah Kak. Gitu. Jadi cakupan kita kalau memang dia misalnya aktif di organisasi, kita tanya temannya, ini si A aktif tidak di organisasi? Oh, aktif. Nah, kita tanya dia, mau tidak bergabung di forum anak? Gitu. Ada anggaran dong berarti yang dikelola? Ada. Jadi anggarannya kita itu berasal dari dua Kak. Yang pertama, kalau kita mau dari anggaran sendiri melalui Basar, yang kedua anggaran dari dinas. Iya. Ada anggaran dari dinas? Dari kementerian? Iya, itu kan dari kementerian melalui dinas Kak. Jadi dari dinas, kita kan kalau di kabupaten dinaungi sama Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Oke. Iya. Sekarang saya tanya ke ini, kedua-duanya aja. Seberapa besar efek positif dan seberapa besar efek negatif yang terbuang setelah gabung ke forum anak? Sabul. Ya, pertama kalau saya sendiri sebelum masuk di forum anak Kutatua, saya jujur saya bukan kategori masuk dari forum anak Kutatua gitu. Saya biasa masuk ya kenakalan remaja yang kayak merokok dan yang ngisap lab dan lain-lain. Tapi mungkin tersentuh hatinya masuk di forum anak Kutatua sekarang. Masuk atau dipilih? Dipilih. Oke. Iya. Gitu. Jadi masuk di forum anak Kutatua, dipilih di forum anak Kutatua. Sekarang hal-hal yang itu dihindari. Artinya kalau saya melihat, kita belum bahas jauh ya. Ini masih belum terjawab ya, negatif positifnya. Akan kelihatan eksklusif dong forum anak ini. Nah, ini dia nih Kak. Banyak dari orang-orang yang bilang forum anak itu adalah organisasi yang eksklusif untuk anak-anak. Padahal sebenarnya itu tidak. Bahkan ada anggota kita yang pemulung. Iya. Ada anggota kita yang disabilitas. Itu sama membuktikan bahwa forum anak ini bukan cuma perwakilan dari orang-orang pintar saja, bukan cuma perwakilan dari orang-orang anak-anak kaya saja, tidak. Tapi kita itu adalah forum anak itu adalah wadah yang bisa istilahnya mewakili lah perwakilan dari masing-masing anak-anak, pekerja anak, disabilitas dan lain-lain sebagainya. Anggota dari kecamatan udah ada belum? Ada. Sekarang sudah sampai ke desa, Kak. Sudah sampai ke desa. Sudah sampai ke desa. 46 desa. 46 Berarti desa. udah jadi cabang ke desa. Iya. Oke, keren ini. Negatif positif. Oke. Untuk negatifnya dulu deh, Kak. Untuk negatifnya sendiri, ketika saya bergabung di forum anak itu, yang pertama, waktu saya untuk bergaul sama teman-teman itu pastinya sudah tidak ada. Bahkan udah jarang banget saya berkumpul sama teman-teman karena kesibukan saya di forum anak menyebabkan saya tidak punya waktu untuk teman. Begitupun dengan keluarga. Jadi saya biasanya Kak pulang sekolah, terus kalau ada program kerja dari forum anak, itu saya biasanya pulang ke rumah paling malam. Paling lambat jam 8 malam. Nah, itu sih saya rasa dampak negatif, tapi di balik dampak negatif itu ada dampak positifnya nih Kak. Dampak positifnya yang pertama,
Saya dulu waktu awal masuk SMA, saya ini bukanlah siapa-siapa. Apa ya Kak? Saya ini cenderung dapat dibilang tidak terlalu mau ikut berorganisasi lah. Tapi ketika saya bergabung di Forum Anak, alhamdulillah saya diberikan kesempatan untuk jalan-jalan. Yang pertama kan tahun 2018 saya terpilih menjadi Duta Anak Kabupaten Bantaeng. Dan selanjutnya saya terpilih menjadi Duta Anak Sulawesi Selatan tahun 2018. Setelah itu saya terpilih lagi. Karena jadi ketua. Tidak, itu dilaksanakan sebelum saya menjadi ketua, Kak. Oh, jadi sebelum jadi ketua. Jadi pada saat itu saya masuk di Forum Anak melalui pemilihan Duta Anak dulu. Iya. Itu jadi untuk masuk menjadi Duta Anak ikut mendaftar atau didaftarkan? Ikut mendaftar, Kak. Ikut mendaftar. Iya, ikut berarti mendaftar. Terbuka untuk umum. Terbuka untuk siapapun umum. boleh masuk. Siapapun, yang penting dia masih kategori anak. Tidak harus patah yang tembus di situ. Tidak. Oke. Iya, jadi di situ saya terpilih menjadi Duta Anak Sulawesi Selatan, Kak, tahun 2018. Sehabis itu lagi saya terpilih menjadi peserta Forum Anak Nasional. Jadi Forum Anak Nasional itu adalah sebuah event, sebuah acara yang dilaksanakan oleh kementerian secara langsung. Nah, di Forum Anak Nasional itu masing-masing kabupaten dari seluruh Indonesia mengirimkan delegasi anaknya 1 orang. Jadi semua kabupaten kota yang ada di Indonesia kita berkumpul dalam satu tempat. Nah, di situ kita menyusun mengenai suara anak Indonesia. Jadi di Forum Anak itu di samping kita bisa mendapatkan relasi, koneksi, kita bisa mendapatkan tambahan seperti jalan-jalan, kita bisa mendapatkan istilahnya pengalaman baru lah, experience baru di dalam hidup kita. Nah, iya, di samping itu juga alhamdulillah saya bisa lolos masuk ke jalur undangan ke Universitas Indonesia itu karena Forum Anak juga. Karena Forum Anak juga. Artinya relasi sudah terbangun. Iya, betul, Kak. Karena kan di Forum Anak kita diberikan sertifikat. Nah, sertifikat. Kenapa biasanya universitas mau menerima itu? Karena universitas sekarang mencari anak-anak yang memang sudah terbangun jiwa sosialnya. Iya. Jadi kan sekarang kebanyakan universitas itu mencari apalagi kan jurusan saya kesejahteraan sosial. Iya, yang sudah pas banget sama apa yang saya lakukan semenjak SMA. Jadi kalau mau dibandingkan antara negatif dengan positifnya lebih banyak lagi sih, Kak. Gitu. Sekarang, Sabul, apa bedanya sih Forum Anak dengan OSIS? Kalau OSIS mungkin dari standar strukturnya mungkin lebih kalau untuk Forum Anak lebih tinggi daripada OSIS karena kalau Forum Anak itu wadahnya dari ekstrakurikuler dari sekolah gitu. Apakah OSIS kurang menggodok jiwa dan mental siswa sampai harus ada Forum Anak? Sebenarnya tidak sih, Kak. Dalam struktur organisasi memang Forum Anak itu berbeda sama OSIS. Kita Forum Anak levelnya itu kabupaten, sedangkan OSIS dia levelnya sekolah gitu. Banyak juga dari kita di Forum Anak itu bergabung juga di OSIS. Ashabul juga dia mantan anak OSIS. Teman saya juga ada yang pernah jadi ketua OSIS di SMA 4. Kakak kelas saya juga di Forum Anak pernah menjadi ketua OSIS di SMA 1. Jadi anak-anak yang bergabung di Forum Anak itu dia bisa ambil 2. Dia mau masuk OSIS dan dia juga bisa masuk di Forum Anak. Seberapa besar peran Forum Anak dalam kehidupan sehari-hari? Efeknya. Kalau sebagai alumni nih ya, sebagai alumni, bentar ketuanya babat habis juga bentar pertanyaan. Kalau kita sih kalau jadi Forum Anak Utatua tentunya pasti populer lah istilahnya gitu. Oke, jadi selebritis lah. Cari 1-2. Tidak, karena kalau dibilang dari Forum Anak Utatua, kalau di latar belakang dari Forum Anak Utatua mungkin kayak wih, dia anak Forum Anak Utatua. Apalagi dia kalau sedang memakai pakaian yang seperti ini bilang pasti ini dari Forum Anak Utatua. Secara artefak, ada artefak ya, tidak ada pembangunan fisik ya? Ada. Jadi yang kemarin itu, Kak, hasil musrembang anak tahun 2017 yang kita hasilkan taman bermain yang ada di Pantai Seruni. Oke, disebutkanlah beberapa. Mulai dari tahun 2012 ya? Iya, 2012. 2012 sampai boleh sekarang, boleh. Iya. Berapa banyak yang sudah dihasilkan karya? Jadi ini kan sebenarnya kita mewadahi. Jadi kita mewadahi dari aspirasi anak-anak. Jadi apa yang anak-anak mau kita sampaikan ke pemerintah. Nah, alhamdulillah sekarang Akademi Komunitas yang ada di Pak Jogukang itu adalah hasil musrembang anak juga. Musrembang anak. Iya, itu adalah hasil musrembang anak tahun 2014 dan taman bermain juga itu adalah hasil musrembang anak. Musrembang anak. Iya. Kalau dari segi suprastruktur, seberapa besar peran Forum Anak Utatua ini pada saat musrembang? Aspirasi apa yang ditekankan suprastrukturnya?
Sebenarnya itu lebih ke ini sih Kak. Ada tidak mendorong terkait fasilitas disabilitas? Ada. Pasti setiap tahun ada. Kalau saya sih angkutan umum untuk disabilitas. Itu forum anak yang dorong. Iya, karena kan di Musrembang Anak itu Kak, kita ambil perwakilan dari disabilitas. Jadi anak-anak yang ada di SLB kita undang juga. Kita karena kan mereka juga punya pendamping. Nah, pendamping itu yang mendampingi mereka untuk menyalurkan aspirasi si disabilitas ini. Gitu Kak. Gitu ya. Oke. Forum Anak Buta Tua dari 2012. Prestasi apa aja ini yang sudah diciptakan? Aduh. Saya dulu nih Kak. Ya. Jadi kalau kita di Forum Anak Buta Tua, siapa? Fatana jawab 30%, si Kavi 70%. iya, oke. Oke. Jadi kalau kita sendiri nih Kak, kita sendiri di Forum Anak Buta Tua itu sudah mendapatkan penghargaan dari tingkat provinsi sampai tingkat nasional. Oke. Dari tahun 2017, alhamdulillah kita yang pertama kali kabupaten yang mendapatkan penghargaan Forum Anak Terbaik dari Indonesia Timur. Oke. Iya. Bantaeng yang paling pertama. Iya. Di tahun 2018, di tahun 2015, 16, 17 itu kita dapat penghargaan nasional. 2018 kita dapat penghargaan provinsi, 2019 kembali kita dapat penghargaan nasional. Nasional lagi. Lagi. Wow, keren. Asabul, jawab. Prestasi apa aja yang belum dijawab, yang belum disebut sama Fatana? Kalau sekarang kalau pengalaman sih yang pertama itu kita sudah keliling desa membuat forum anak desa. Iya. Melaksanakan itu salah satu prestasi ya. Iya, prestasi. Juga melaksanakan musrembang dan sebelumnya tidak ada yang di FAD lain. Forum anak forum anak daerah lain. Cuma di Bantaeng. Bantaeng aja. Iya. Bantaeng yang pertama. Oke. Anggaran di forum anak dipakai untuk apa aja? Program kerja selama setahun. Program kerja. Nggak pakai gaji kan? Enggak. Jangan sampai udah kayak perwakilan rakyat bulan. Enggak. Tempat ngumpulnya base camp, sekretariat atau kantor di mana? Di sini di depannya Stadion Mini. Oh itu. Iya. Itu difasilitasi oleh dinas. Iya. Artinya pure kita hanya menggodok pikiran dan mental untuk teman-teman. Iya, untuk anak-anak. Apakah program yang dibuat oleh Forum Anak ini hanya khusus untuk ditujukan internal atau secara umum? Sebenarnya kita secara umum sih Kak, karena kan kembali lagi ke tujuan kita di Forum Anak itu adalah untuk mewadahi aspirasi anak-anak. Programnya ya. Iya, betul Kak. Jadi program kita itu tidak pernah spesifik ke internal, tapi memang kita program itu spesifik ke umum kita. Seberapa besar partisipasi anak? Lumayan. Kalau buat kegiatan pasti anak-anak pasti rame. Kalau misalnya lapak baca kita buat lapak, terus kita buat program juga kayak semacam meresensi buku. Anak-anak juga banyak yang ikut. Iya. Ada jejak digitalnya enggak yang bisa dicek? Ada. Instagram. Boleh lihat dulu lah. Ntar tampilkan kalau bisa ya. Oke. Jadi di program kita ini itu apa ya Kak? Kalau kita melaksanakan program pasti anak-anak tidak tahu itu selalu tertarik sekali dengan program-program kita. Oke. Iya. Karena keceriaan cara mengajar kita, cara kita melaksanakan program yang beda sama kan biasanya kan yang melaksanakan program-program sosial itu di Bantaeng hanyalah KKN. Oke. Iya. Jadi image kita juga pernah masuk ke dalam sebuah perkampungan nih Kak. Orang tua di sana bilang, ini dari KKN ya? Bukan Bu, kita dari Forum Anak. Jadi hampir setiap minggu kita melaksanakan program di situ di Lembang-Lembang. Kita melaksanakan program di situ dan alhamdulillah anak-anaknya biasa kalau kita tidak melaksanakan program, mereka yang rindu dengan kita. Mereka yang rindu sama kita. Lihat ya. Oh, berarti dia cuman di Instagram saja. Instagram FB ada ya? Facebook. Ada Facebook juga. Sal bisa dibuka FB-nya Sal? Forum Anak Buta Tua. Forum Anak Buta Tua Sal? Tapi cuman kita lebih updatean di Instagram sih Kak. Oh, updatean di Instagram. Ini yang dihasilkan ya rekam digitalnya. Diinformasikan aja nama Instagramnya supaya yang akses ini boleh tahu. Follow Forum Anak Buta Tua. Ya, jadi teman-teman bisa mengakses Instagram dari Forum Anak Buta Tua di @forumanakbutatua. Forum Anak Buta Tua. Iya. Udah ada 1000 nih pengikutnya. Lumayan. Iya. Oke.
yang tidak gabung ke forum anak gimana caranya mengakses? Apakah ini terbuka 24 jam pintunya untuk teman-teman? Misalnya nih ya, saya ini orang kampung datang ke kota, tahu informasi forum anak, boleh tidak saya mengakses ke sana, ke struktur, bincang-bincang, berbagi sharing pengalaman gitu? Sebenarnya kita terbuka sih Kak, tapi cuman karena kalau kita ada rapat-rapat internal yang seperti kita mau membahas program kerja itu tidak bisa diakses oleh orang luar karena ini kan namanya rapat internal ya internal. Gitu. Tapi kalau kita melaksanakan program kerja itu orang luar bisa banget gabung sama kita. Bisa berkolaborasi. Kan 2012 ya mulai, pasti tahu lah. Oh ini ya, FB-nya, Forum Anak. Forum Anak Buta Toa. Oke, ini beberapa kegiatannya. Berarti ngambil bagian juga pada saat antisipasi di masa pandemi. Iya. Ngambil bagian juga. Iya. Kemarin ini Forum Anak Buta Toa dipanggil kerjasama dengan Pemda untuk melaksanakan program. Musrembang Anak. Iya. Gebrak Ramadan. Iya. Gebrak Ramadan. Oke, Forum Anak Buta Toa. Apa efeknya kira-kira kalau nggak ada forum anak? Sebelumnya itu kalau terbentuknya forum anak Buta Toa, latar belakangnya dari itu ada muncul masalah anak. Kasus yang pencurian tahun 2012 itu booming. Yang yang kasus penculikan anak. Oke. Nah, dulu kita sering pakai bambu kuning, kita sering pakai. Nah, mulai dari situ kita punya inisiatif untuk meminimalisir masalah tersebut. Oke. Nah, saya berharap memang teman-teman ini baik dari tingkat umur manapun sudah berusaha untuk berorganisasi. Iya, itu betul. tujuannya. Betul, Kak. Forum Anak ini berharap menjadi media bagaimana semua permasalahan-permasalahan anak ini bisa dipecahkan. Iya. Kan? Sekarang fasilitator ya? Fasilitator. Jadi fasilitator ngapain aja? Jadi kalau fasilitator itu kan kerjanya dia mendampingi Kak. Jadi kan sekarang juga saya sementara kuliah. Nah kalau memang ada waktu jeda, kalau memang ada waktu yang kosong, saya panggil adik-adik. Biasanya kalau saya ada di Jakarta kemarin, kita rapat melalui Zoom. Kita bahas apa-apa saja program kerja yang sudah dilakukan. Dan kita evaluasi apa-apa yang harus diperbaiki ke depannya. Apakah semua alumni otomatis masuk fasilitator atau gimana? Iya. Semua alumni? Iya semua alumni. Tapi yang SK kan itu cuman ada 7 orang. Cuma 7 orang? Iya, karena kan peraturan dari kementerian memang 7 orang Kak. Tapi memang secara di luar SK itu semua. Gitu. Iya. Itu terkendala di biaya atau memang standarisasi? Iya, memang dari standarisasi. Iya. Supaya efektivitas. Iya, efektivitasnya itu berjalan Kak. Oke. Sama-sama kantornya di situ. Satu tempat aja. Tempat berkumpulnya antara forum. Iya, sama-sama. Sama ya? Iya, karena kita di forum anak kan tidak pernah membeda-bedakan ini sudah senior, ini junior, tidak ada. Kita di forum anak sama. Jadi kalau adik-adik mau curhat ke fasilitator, seperti kan Asawul kan sekarang sudah mau masuk ke universitas. Nah biasanya dari angkatannya Asawul ini biasa curhat ke kita yang sekarang sudah kuliah gitu. Tips-tipsnya masuk ke universitas dan kita sharing juga sama mereka gitu. Oke. Tapi fasilitator atau senior atau alumni tidak berhak dong intervensi apa yang menjadi kebijakan struktur? Sebenarnya kita berhak Kak. Karena iya. Loh kok karena alumni? Tidak, sebenarnya kan fasilitator sekali lagi kita yang mengkontrol Kak. Kita yang mengkontrol bagaimana program kerja dari adik-adik. Dalam artian kontrolnya itu 60% ada di mereka, 50% ada di kita. 40% ada di kita. Jadi memang sebagian besar mereka yang mengkontrol. Jadi kalau mereka mengekang ini dong kreativitas. Oh, tidak. Jadi kalau mereka membuat sebuah program Kak, malah kita yang mensupport. Kita kasih bantuan lagi. Oh, Dek, coba deh inovasinya dikasih begini lagi. Maksudnya inovasinya dikasih lebih kreatif lagi gitu. Jadi kita kasih tambahan-tambahan ide lagi begitu kan. Tambahan-tambahan ide lagi. Jadi kalau mereka punya program, kalau kita rasa sudah bagus, ya silakan dijalankan gitu. Oh, gitu. Iya. Okay. Kenapa kita pakai sistem yang seperti itu? Karena kan kita sudah pengalaman nih Kak. Jangan sampai nanti ada kejadian-kejadian yang tidak kita inginkan pada saat pelaksanaan program itu terjadi. Gitu. Tapi selama ini di dua periode ini maksimalisasi program berjalan. Iya, tanpa berjalan. kendala.
Alhamdulillah sampai sekarang tanpa kendala sih Kak. Nggak ada kendala sama sekali. Nggak ada, alhamdulillah sampai sekarang. Anggaplah kendalanya misalnya kurang peserta gitu. Oh. Peserta malah membludak ya. Iya. Oke. Keterlibatan teman-teman di desa bagus juga. Lumayan. Terutama dari Forum Anak Bontojai yang forum anak desa pertama yang dibentuk, ya lumayan. Ini ada korelasi ke sekolah, pemerintah desa setempat atau gimana? Pemerintah desa. Pemerintah desa. Kalau korelasi ke sekolah ada? Kita lebih mengambil ke domisili sih Kak. Domisili? Iya. Berarti nggak ada standarisasi SMA, SMP? Nggak ada. SD juga boleh? Tidak. Maksudnya nggak ada standarisasi dia dari SMA mana, dia dari SMP mana. Pokoknya kalau dia sudah berada dalam kawasan tersebut, dia boleh masuk ke dalam forum anak yang ada di kawasan tersebut. Tapi untuk batasannya kita ambil SMP dengan SMA. SMP dengan iya. SMA. SMP dengan SMA. Oke, yang SD nggak boleh masuk. Iya, karena kan pola pikirnya beda sih Kak. Okay. Iya, antara SD sama SMA. Artinya mungkin ya teman-teman SMP sama SMA ini yang bisa mewakili mereka gitu kan. Betul. Oke. Ini terakhir. Siapa Ashabul berapa orang pengurus kemarin? Kemarin terakhir sampai 50 orang. 50 orang. Iya. Itu dari awal pembentukan sampai terakhir bertahan 50 orang. Yang pertama itu 40 orang. Terus ada sedikit perubahan yang kayak ada yang keluar, ada yang ditambahkan, ada yang Kalau di masanya Ashabul keluar gara-gara apa? Mereka faktor karena dia juga tidak bisa gabung karena kondisi fisik dan juga ada juga masalah internal dan lain-lain. Atau dibebani enggak ya? Enggak ada ya. Kalau Fatana berapa orang? Kalau saya kemarin 43. 43 orang. 43 orang. Dari awal Dari awal pembentukan 43 orang sampai ke LPJ 38 orang. 38 orang. 38 orang. Berkurang karena? Karena mungkin biasanya kan anak-anak kita kan kalau aktif berkegiatan biasanya jarang banget punya waktu dengan keluarga. Nah, biasanya teman-teman yang keluar itu mereka dilarang sama orang tua gitu. Atau mungkin mereka dilarang karena harus juga fokus ke sekolahnya gitu. Oke. Terakhir sekali, apa pesan yang mau disampaikan ke pemerintah? Apa yang harus dibenahi dan apa yang pemerintah harus terlibat di situ di dalam forum anak ini? Siapa yang mau jawab dulu? Ya, boleh. Sabul. Kalau saya sih ya tergantung semoga aspirasi anak yang di Kabupaten Bantaeng dapat terrealisasi dan juga lebih diprioritaskan lah masalah-masalah anak gitu. Oke. Fatana? Kalau saya sendiri sih Kak tidak jauh beda sama Ashabul karena kan sekarang pemerintah bahkan sampai ke desa mereka diwajibkan untuk menyerap aspirasi dari anak-anak. Tapi yang saya minta kepada pemerintah tolong ketika melaksanakan sebuah program, ketika menyerap aspirasi dari anak-anak, jangan cuma seremonial saja lah, gitu. Karena dari tahun 2019 dan 2020 itu hasil musrembangnya belum ada yang nampak sama sekali Kak. Gitu. Nggak ada sama sekali yang nampak. Mungkin dari pemerintah yang tidak memberikan laporannya ke kita, atau memang karena kita tidak tahu. Tapi sampai sekarang, biasanya kan kita tahu nih Kak hasilnya yang terrealisasi apa-apa saja. Nah sampai sekarang belum ada gitu. Makanya kami minta supaya bagaimana pemerintah ini istilahnya tidak selalu seremonial lah ketika mengajak kita untuk berprogram gitu. Semua pembahasan kita hari ini akan saya buktikan dengan pengurus sekarang ya. Iya. Terima kasih sudah datang ke tempat saya. Makasih banyak juga Kak. Ketua Forum Anak periode tahun 2021-2022. Terlibat OSIS apa tidak? Tidak ada kayak penghargaan untuk kepengurusan. Tapi belum dilantik ya? Iya, belum dilantik. Kapan dilantik? Divisinya klaster. Bisa ke forum anak untuk melapor? Korban kekerasan, kekerasan? bully. Apa yang mau dilakukan sih? Ceritanya ini Kak, Forum Anak Butatua bukan kayak organisasi abal-abal gitu. Undang-undang itu Kak, anak-anak yang masih dalam umur anak tidak boleh dipenjara Kak gitu.